Eh, kemudian ada masdar ala wazni fu'ulah atau fa'alah. Bisa ini juga antara fu'ulah dan fa'alah simai lagi gitu ya, nggak tentu gitu ya. Mungkin dia fu'ulah, mungkin dia fa'alah. Ini berasal dari fa'ulah. Sebetulnya semua fi'il pola fa'ulah pasti lazim, nggak ada dia muta'addi. Karuma karomah. Jadi ntar jangan kamu buat nanti karuma jadi kuruma, nggak ada gitu. Jadi khusus untuk karuma dia karomah. Batula butula gitu ya. Batula butula. Syajua syaja'ah. Ini dia. Fa'alah gitu. Jadi ini antara fu'ulah fa'alahnya menjadi kiasi lagi. Kiasi. Simai lagi gitu. Kemudian ada masdar ala wazni fa'lun. Itu biasanya berasal dari fa'ala atau fa'ila muta'adi. Kalau tadi kan kalau fa'ila lazim dia farahun. Kalau fa'ala lazim dia fu'ul. Tapi kalau dia muta'adi, kedua-duanya ini fa'ila dan fa'ala muta'adi, maka masdarnya biasanya sepola dengan fa'alun. Seperti nasara. Nasara itu muta'adi. Ya fa'ala muta'adi. Maka masdarnya nasrun. Fahima itu fahima tapi dia fahim itu darsa. Jadi fahima fi'il muta'adi tapi polanya fa'ila maka masdarnya ala wazni fa'alun. Nah, ini hanya yang sulasi hanya itu yang bisa dipelajari. Jadi kita hanya melihat gejala-gejala hubungan pola masdar itu mungkin ada hubungannya dengan maknanya atau ada hubungannya dengan pola madinya. Dilihat antara lazim dengan muta'adinya. Jadi itu saja yang bisa dipelajari dari masdar sulasi. Yang lain tidak ada. Selebihnya itu dia bersifat simai, irregular, nggak tentu. Maka dikatakan semua masdar sulasi kalau kita nggak pernah mendengar itu tidak ada jalan lain, harus kembali ke kamus, nggak ada jalan lain. Hanya gejala ini aja yang bisa dipelajari dari masdar sulasi. Al-an nadkhul ila ghair sulasi. Ya, harusnya ini selesai minggu lalu ini ya. Masdar ghair sulasi itu terbagi kepada ada yang namanya rubai, ada namanya khumasi, ada namanya sudasi. Nggak ada lebih dari itu. Jadi tidak ada misalnya subai gitu 7 nggak ada ya. Jadi paling sedikit kata kerja dalam bahasa Arab 3, paling banyak 6. Ya. 4 ini mungkin ada 2. Nah, ar-rubai itu ada 2 macam. Bisa rubai mujarad atau sulasi mazid biharfin. Ini harus kamu ingat. Yang dikatakan rubai adalah bisa rubai mujarad atau sulasi mazid. Khusus untuk rubai mujarad, pola masdarnya bisa dihafalin ini. Bisa. Cuma ada 2 macam, fa'lalah atau fi'lalah. Apa contohnya? Zalzalah. Ya. Itu fi'il rubai mujarad. Maka masdarnya kebetulan kita temukan dua-duanya kepakai. Ada zalzalah, ada zilzalan. Tidak semuanya juga yang memiliki masdar 2 macam. Kadang hanya fa'lalah saja. Kadang hanya fi'lalan saja. Gitu. Atau kedua-duanya bisa. Ya. Jadi itu kita lihat gejalanya di dalam penggunaan bahasa. Ya. Sedangkan sulasi mazid biharfin kita ada 3 macam. Yang pertama apa? Mazid bi hamzah fi awalil fi'li. Kemudian mazid bi tad'if fi ainil fi'li. Kemudian mazid bi alif. Ada 3 macam. Ya, sekarang mazid bi alif bil hamzah maka masdarnya ala wazni if'alan. Kalau dia mazid bi tad'if bi tasydid masdarnya ala wazni taf'ilan.
Sedangkan kalau dia mazid bi alif itu ala wazni fa'ala, maka masdarnya ada dua macam nih. Ada mufa'alah, ada fi'alan. Apa contoh dari ala wazni af'ala? Jadi kita hanya menghafal pola kalau rubah itu. Itu makanya dia kiasi namanya. Ada ukurannya, ada polanya. Jadi kalau dia af'ala, maka masdarnya if'alan. Maka semua kata yang kita buat menjadi mazid bihamzah, nah misalnya apa? Akrama, dari karuma akrama, maka masdarnya ikraman. Jalasa tambah hamzah, ajlasa menjadi ijlasan. Ya. Khalasa, kita tambah dengan hamzah, akhlasa menjadi ikhlasan. Ya. Yamuna menjadi aimana imanan gitu ya. Jadi apa saja gitu ya. Salima ditambah aslama, masdarnya apa? Islam. Gitu ya. Ya, semua apa saja. Jadi bisa kita kalau kita sudah menghafal pola. Begitu juga taf'il biziyadati tasydid fi ainil fi'li. Maka polanya taf'il. Maka semua kosakata qadima kemudian menjadi qaddama. Apa masdarnya jadinya? Taqdiman. Apa lagi misalnya? Karrama. Jadi kamu nggak apa-apa buka. Takriman. Dibuka deh apa audionya ya. Biar ada apa kedengaran jawaban. Nggak apa semua membuka nggak apa-apa kecuali ada yang berisik di luar gitu ya. Jadi apa? Karrama takriman. Ya. Hamada. Apa jadinya masdarnya? Tahmidan. Halala. Tahlilan. Tahlilan. Tahlilan udah jadi bahasa Kalama. Indonesia ya. Apalagi kabbara. Takbiran. Takbiran ya. Kalama. Kallama. Takliman dan seterusnya. Udah bisa itu ya. Jadi kalau kita sudah tahu polanya, jadi kita apa itu namanya bentuk katanya apakah dia mazid bihamzah atau tasydid atau alif, maka masdarnya tinggal mencocokkan dengan pola. Nah, sekarang fa'ala. Apa misalnya kosakatanya ala wazni fa'ala? Syahada. Sa'ada. Iya. Apa masdarnya? Syahada. Musyahadah. Musyahadah. Tapi pernah nggak kita dengar si Adan? Nggak ada gitu ya. Jadi antara dua ini simai lagi dia gitu. Mana yang dipakai? Tapi kadang-kadang ketemu kedua-duanya ada. Ya. Misalnya apa? Naqasha. Apa masdarnya? Naqasyah. Munaqasha. Itu udah hafal kita. Tapi ada nggak niqashan? Ada. Niqash juga ada. Seperti kata jadalah, berbantah-bantahan. Apa masdarnya? Mujadalah. Bisa mujadalah, bisa jidalan gitu. Ya, Al-Quran jidal ya. Ya. Jadi ada yang kedua-duanya satu kata dua bentuk masdar, ada hanya dia salah satu. Ya. Tapi terlihat bahwa ini mufa'alah wa fi'al itu berasal dari pola fa'ala. Nah, itulah yang rubai. Jadi rubai ada dua tadi. Jadi berapa pola ini sebetulnya rubai ini? Nah, di rubai mujarad ada dua pola. Di sulasi mazid ada tiga. Sebetulnya dia tiga macam. Tapi nyatanya ada empat. Jadi ada berapa itu pola masdar rubai? Bisa dihitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pola untuk masdar rubai. Ya, 2 pola dari rubai mujarad,
ada 4 pola dari sulasi mazid biharfin. Ya, tanda itu ada 6 untuk rubai. Al-an nadkhul ilal khumasi. Khumasi aidan yanqasim ila qismain rubai mazid biharfin. Jadi ada 4 tambah 1. Au sulasi mazid biharfain 3 tambah 2. Maka dia jadi 5 gitu. Untuk rubai mazid biharfin yakun huna ala wazni tafa'lulan. Jadi misalnya apa? Ba'sara itu rubai mujarrad. Ditambah 1 huruf. Kan kalau rubai mazid biharfin hanya 1 macam saja. Biziyadati ta fi awalil kalimah. Taba'sara. Idzan al-masdar huna tafa'lulan ya. Hanya 1 aja. Itu rubai mazid biharfin. Amma sulasi mazid biharfain. Masih ingat berapa macam sulasi mazid biharfain? Ada 5 macam ya. Pertama apa? Biziyadati hamzah wa ta, hamzah wa nun, hamzah wa tad'if. Kemudian apa lagi? Ta wa tad'if, ta wa alif gitu ya. Kalau mazid hamzah wa nun infa'ala, maka masdarnya ala wazni infi'al. Ifta'ala ya, ifti'alan. If'alla menjadi if'ilalan. Tafa'ala menjadi tafa'ulan. Tafa'ala menjadi tafa'ulan gitu ya. Ini bisa diapalin aja semuanya gitu. Infialan contohnya apa? Inkasara apa masdarnya? Inkisaran. Inqata'a inqita'an gitu ya. Iftalah contohnya apa? Irtafa'a ya. Maka masdarnya apa? Irtifa. Irtifaan. Ibtasama dari basama, ibtasama, ibtisaman ya. Kemudian ifilalan ini biasanya warna ya. Isfarra menjadi isfiraran. Ihmarra ihmiraran ya. Ikhdarra ikhdiraran. Itu umumnya untuk warna itu. Ifilalan itu ya. Kemudian tafa'ulan. Ini contohnya seperti taqaddama, masdarnya menjadi taqadduman ya. Apa lagi? Coba ingat. Tabassama tabassuman ya. Apa lagi? Tafaddola. Tafaddala tafaddulan dan seterusnya ya. Kemudian yang terakhir tafa'ala ya. Ini contohnya apa? Ayo. Tasyawuran ya. Taqatala taqatulan ya. Saya belum berbicara di sini masalah makna kan kita udah masih ingat ya, perubahan dari mujarad ke mazid maknanya kan kita sudah belajar di saraf 1, balik ke saraf 1 gitu. Saya tidak akan membicarakan masalah makna lagi di sini. Di sini benar-benar melihat pola-pola masdar. Di sini kita udah masuk ke masdar sharih yang terdiri dari ghair sulasi. Ya, ini yang rubainya. Sekarang berarti yang khumasi. Khumasi jadi berapa pola jadinya? Di rubai mazid biharfin hanya 1. Di sulasi mazid biharfin hanya 5 juga. Nggak ada yang double-double gitu. Jadi ada 6 juga. Jadi masdar khumasi itu hanya 6 aja gitu. Tadi rubai ada 6, khumasi ada 6. Gitu ya. Al-an nantakil ila sudasi. Sudasi aidan yang kasih qismain rubai mazid biharfain. Ya. Ternyata rubai mazid biharfain itu dia memang 2 macam ya. Hamzah wan nun dengan hamzah wat tad'if ya. Apa contohnya? Ya. Dari kata harjama itu mujaradnya menjadi
ranjama. Ya, itu udah mazid biharfain. Kemudian bagaimana masdarnya? Rinjaman. Rinjaman. Ranjama. Ya, kita memang sulit mengingat contoh karena kosakatanya tidak banyak sebetulnya gitu. Kemudian if illalan itu dari if alalla. Contohnya dari mujaradnya tom ana, ya. Kemudian ditambah hamzah dengan tasydid di belakang menjadi itma'anna, gitu ya. Apa jadi masdarnya? Itmi'nanan, ya, gitu. Ya. Itu ada jadi untuk rubai mazid biharfain karena polanya ada dua, masdarnya juga ada dua. Sekarang sulasi mazid bisalah sati ahruf. Ya, polanya ada berapa ini? Ini kok terpisah-pisah ini. Ada kesalahan apa itu? Ada yang hilang lagi satu. Ya. Istif'ala itu dari istaf'ala. Nah, itu banyak contohnya ya. Istaghfara menjadi istighfaran. Ya, kemudian saya heran ini karena hilang ya. Kemudian ada banyak sekali itu. Ya. Istahsana, istihsanan gitu ya. Artinya yang mengandung makna tolap ya, menuntut, meminta ya. Istarhama, istirhaman gitu ya. Sekarang if'ialan itu dari if'au'ala ya. If'au'ala menjadi if'ialan. Ini jarang juga kosakatanya. Ya, tidak banyak tidak. Contohnya ihdaudaba menjadi ihdidaban ya. Ihdaudaba menjadi ihdidaban. Itu penambahannya apa itu? Kalau tadi istaf'ala hamzah sin watta. Kalau ini apa? If'au'ala apa yang ditambah? Hamzah. Kemudian ainnya ditasydidkan, ditambah huruf sejenis. Kemudian antara tasydidnya diberi waw gitu ya. Hadaba. Kemudian menjadi ihdaudaba. Kebayang ya? Hadaba menjadi ihdaudaba. Masdarnya menjadi ihdidaban ya. Ihdidaban ya. Sekarang yang satu lagi kemana ini kosakatanya? If'ialan ya. Ini biasanya untuk warna juga ya. Misalnya hijau, ihdoran gitu ya. Jadi hamzah dengan ihdara ya, bukan ihdoran, ihdara. Kok jadi if'ial ya. Jadi ini sama ya di atas sama bawah ya. Salah ini kali ya. Ini sama ya. 1 dengan nomor 2 dengan nomor 3. Siapa yang masih ingat pola fi'il sulasi yang mazid bi salah satu ahruf? Ya. Masih ingat? Kita buka deh ya. Supaya jangan salah gitu ya. Halaman 3. Yang if au ala saja. Hah? If Kalau au ala. if'au ala ya. Pertama tadi udah istaf'ala, yang kedua if'au ala, kemudian if'ala ya. If'ala, kemudian if'awala. Ini yang lupa saya tadi, if'awalanya lupa saya tadi ya. Karena jarang ditemukan kosakatanya ya. Jadi suka hilang di kepala kita. Maka untuk istaf'ala, jadi Anda bisa buka
buku saraf 1 halaman 40 itu pola fiilnya itu istaf'ala yastaf'ilu istaf'il gitu. Kemudian tiba di masdarnya menjadi istif'alan. Jadi ini kelanjutan dari situ ya. Kemudian if'ala tadi sudah if'ialan. Kemudian yang if'ala ya, if'ala menjadi yaf'alu ya. Nah, gimana masdarnya jadinya polanya? If'alun gitu, bukan ini ya, ini salah ini ya. Bukan if'al, ini bersama dengan ini. Ini kan ainnya tidak 2 ini salah ini ya. Maka saya bingung tadi. Ainnya kan cuma 1. Yang jadi ini penambahannya adalah hamzah, alif dan tasydid gitu ya. If'ala, hamzah, alif dan tasydid. If'ala. Jadi dia menjadi if'alun gitu ya. Hamzah alifnya ini bukan hamzah masdar tapi adalah hamzah huruf tambahan ya. Sekarang if'awwala. If'awwala itu penambahannya hamzah dengan waw yang ditasydidkan. Yaf'awilu if'awil. Ini ya karena kosakata yang jarang gitu ya. Maka apa masdarnya? If'iwal gitu ya. If'iwal. Tolong ini ditambah satu lagi bentuk masdar dari sudasi. Nah, jadi ada berapa jadinya sudasi? Karena rubai mazid biharfin ada 2, sulasi mazid bisalasati ahruf ada 4, berarti 6 gitu ya. Ini 6. Jadi semuanya 6 ya. Rubai ada 6 pola, khumasi ada 6 pola, kemudian sudasi juga ada 6 pola. Itulah fi'il masdar yang ghairu sulasi ya. Intahaina fil masdar syarih. Udah selesai itu konsep dari masdar syarih. Ya. Ya. Di sini problemanya hanya menghafal pola gitu. Jadi kita bisa menetapkan masdar itu kalau yang ghair sulasi kita hubungkan dengan polanya. Cuma kan harus tahu ya ini rubai mujarad atau sulasi mazid biharfin kan gitu ya. Ini dia rubai mazid biharfin atau sulasi mazid biharfain. Apakah dia rubai mazid biharfain atau sulasi mazid bisalasati harf. Kita harus tahu itunya saja ya. Ini sekadar latihan, Anda lihat, coba. Untuk melihat, ya. Bayin as-sabab alladhi min ajlihi ja'a kullu masdarin minal masadiril atiyah alal waznil ladhi tarahu wal kurfi'lahu. Coba Anda jelaskan kenapa masdar itu seperti itu ya. Min ajlihi. Ja'a masdar itu datang kalau itu nyata. Artinya bentuk masdar itu seperti yang Anda lihat gitu dan sebutkan fiilnya. Sekarang kira-kira ziraah apa tadi itu? Ini sulasi atau ghair sulasi dulu? Ayo. Belum bisa ya? Ya sulasi. Sulasi saja. Nah, sulasi gitu ya. Nah, sulasi tadi kan ada yang dilihat apanya? Kecenderungan mana atau kecenderungan dari pola gitu. Nah, ini kecenderungan makna atau pola ini? Makna ya. Kira-kira maknanya ya dulu ala apa? Ziraah. Belum hafal. Ya, itu hampir sama dengan apa? Kitabah, qiraah, simaah, sibahah, ziraah, sinaah. Kemahiran. Ya dulu alal hirfah gitu. Itu tuh kayak gitu tuh ya. Ya. Sekarang duknah. Ayo.
Ini sulasi atau ghair sulasi dulu? Sulasi Ustazah. Sulasi. Polanya fu'lah. Nah, kita lihat tadi. Fu'lah itu makna apa? Itu dilihat dari pola atau makna gitu. Makna ya. Sama dengan humrah, zurqah, hudrah. Apa kira-kira itu? Ya dulu Laun. Laun. ala laun. Apa arti duknah? Tahu nggak? Kalau nggak salah ini abu-abu ya. Kayak abu-abuan gitu. Pokoknya warna ini. Sekarang nuaq. Wah, ini mungkin belum pernah dengar Anda ini ya. Ini polanya pola apa? Fual gitu. Fual tadi ada dua macam. Bisa ya dulu alal marat, penyakit, atau ya dulu ala saut. Kira-kira ini apa? Penyakit atau suara kira-kira? Penyakit. Suara. Suara apa ya? Siapa yang tahu? Ya ini di negara kita nggak ada ini. Suara burung onta. Ya, ya. Nanti kamu lihat di kamus gitu ya. Nu'ak. Ini semuanya tiga macam ini sulasi ya. Jadi ada maknanya gitu. Menunjukkan makna. Sekarang zalzalah. Ini sulasi atau ghair sulasi? Ghair. Sulasi. Ghair. Sulasi. Ini apa ini? Oh, saya lupa tadi ya. Kan di sini wadhkur fi'lahu. Zira'ah apa fi'ilnya? Zara'a yazra'u. Duknah. Dakana. Ya. Nuaq. Ta'aqo. Na'aqo. Ya. Nah sekarang. Zalzalah tadi pertanyaannya rubai. Masuk ke rubai yang mana dia? Rubai mujarad atau sulasi mazid biharfin? Mujarad. Mujarad ya. Ala wazni fa'lalah. Idzan ma fi'luhu? Zalzalah. Ini populer ya, udah jadi hafalan. Idza zulzila gitu ya. Idza zulzilatil ard. Nah, di situ dia zilzalan yang dipakai dalam ayat itu masdarnya ala wazni zilzalan. Tapi dalam teks lain kita akan ketemu ya zalzalah gitu ya. Sudah, sekarang nomor ini selanjut musabaqah. Itu masdar sulasi atau masdar ghair sulasi? Sulasi mazid. Ghair sulasi. Ghair sulasi. Nah, ghair sulasinya masuk kategori apa? Rubai mujarad. Rubai Bukan mujarad. Rubai mazid. Sulasi mazid biharfin. biharfin ya. Ma fi'luhu? Sabaqah. Sabaqa yusabiqu. Musabaqah ya. Pernah nggak kita dengar sibaq? Karena fa'ala itu ada dua. Ada ya, sibaq ada. Jadi ada dia musabaqah ini bisa sibaq, bisa musabaqah gitu ya. Alan sudah. Nah, ini sama nih nu'aq sudah. Polanya fu'al. Ini kira-kira sulasi atau ghair sulasi? Sulasi. Udah pasti sulasi ya. Nah, ini kita melihat polanya atau maknanya? Kira-kira. Makna. Makna. Ayu makna. Marot. Apa sudah? Marot Penyakit. ya. Jenis penyakit ya. Apa itu penyakit? Apa ya sudah? Hah? Pusing. Pusing ya. Ya. Alan ruku'. Oh, kita kerjakan tiap hari ruku'. Ya. Ini udah pasti apa? Sulasi atau ghair sulasi? Sulasi. Sulasi. Sulasi ya. Tadi sudah lupa lagi ya fiilnya apa? Soda'a ya. Pada. Kemudian ini masuk kategori mana ini sulasi? Tentu kita pilih, kita lihat dari segi makna atau dari segi pola.
Pola. Pola ya. Ini dari pola apa? Yang lazim itu lazim. Ya, Yang yang polanya dulu. Fa'ila atau fa'ala atau fa'ula. Kan gitu. Fa'ala. 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 Fa'ala apa? Lazim. Kan rukwa itu lazim. Ya. Ini rukwa. Ini kan sama dengan jalasa, julus. Gitu ya. Jadi Anda menghafal beberapa kosakata yang jadi patokan di dalam otak Anda gitu ya. Sudah ya, roka'a. Zukam. Ini sama ini. Nu'ak sudah. Ini hampir yang sama benar dengan apa ini zukam? Dengan nu'ak atau dengan sudah? Sudah. Sudah ya. Ini penyakit ya. Sulasi ya, sulasi ya dulu alal marad zakama ya. Terus tafkir. Ini masdar dari apa? Fakaro. Ya, apa namanya? Sulasi Sulasi mazid mazid Sulasi mazid. biharfin bi tad'if ya. Fakkara yufakkiru tafkir ya. Fakkara ya. Nuhud. Ini sama dengan ruku' ya. Kalau udah tahu ini, ya sama ini. Nahadha bangkit ya. Berarti ini apa? Sulasi. Ya sulasinya yang mana? Sulasi mujarot. Jarot. Sulasi mujaradnya yang mana? Fa'ala lazim. Fa'ala lazim. Gitu cara menjawabnya ya gitu. Nah, ini dia. Ghalayan. Nah, udah ada contoh di atas tadi. Ini sulasi mujarad ya. Ya, menunjukkan makna atau menunjukkan pola. Ini kan ala wazni fa'alan. Makna apa? Alat tirab ya. Alal harakah wat tirab. Kalayan artinya mendidih. Mendidih itu ada unsur gerakan gitu ya. Kalau Anda melihat air mendidih kan ada gerakannya gitu, gejolaknya gitu ya. Sekarang muzubah. Muzubah. Tawar ya. Albun air. Ini tadi yang ada uzubah fu'ulah di mana itu letaknya? Di fa'ula lazim ya. Berarti fiilnya azuba ya. Fiilnya azuba. Sekarang nizalun. Nah, cari tuh pola nizal. Ini apa nih maksudnya? Ini sulasi atau rubah? Sulasi. Sulasi mazid. Ditatif. Sulasi mazid biharfin ya. Fi'al, niqash tadi ya. Apa fiilnya jadinya? Nazzala. Benar nggak? Nazzala. Nazala. Ini nih. Apa? Mana tadi? Nazala. Nih. Nazala. Iya. Ya. Kemudian, nah ini gampang ya. Istighfar. Ini pasti sulasi mazid bisalah sati ahruf. Ma fi'luhu istaghfara. Ini udah gampang, sering kita temukan. Intasara. Ya, intisar. Ya udah disebut jauh ya. Intasara. Udah dijawab. Ini namanya apa? Sulasi mazid Biharfain. biharfain. Ma harfu ziyadah? Hamzah wa nun atau hamzah wa ta? Hamzah wa ta. Iya ya, jangan terkecoh gitu ya. Hamzah wa. Karena fiilnya nasora mujaradnya ya. Al-andabib. Oh, ini kan Anda mungkin nggak pernah dengar. Pernah, nggak tahu deh. Nah, tadi kita lihat di sini, ini dia sulasi nih, ya. Pasti fiilnya dabba. Tapi tadi ada fa'il.
Salah. Masuk sini dia nih. Fa'il. Ya dulu ala sair. Ya. Kira-kira apa itu artinya dabib? Jenis jalan. Kebayang nggak ulat yang berbulu ada di pohon, jalannya kayak apa? Kayak apa itu? Beliau Kayak apa tuh? Ntar ada yang naik bagian badannya, ada yang turun, ada yang gitu ya. Apa itu namanya? Tahu saya apa ya? Itu namanya dabib. Itu jalan, jenis jalan ulat gitu ya. Dabib. Merayap lah gitu ya. Merayap gitu ya. Sekarang amnun atau amnan, boleh aja amnun. Ayo. Nah, lihat itu. Ini sulasi pasti. Nah, ini dia masuk makna atau menunjukkan pola gitu. Maka masuk ke sini dia ini. pola. Fa'lun. Nah, mana yang fa'l? Oh, ini dia. Ya, cuma dibedain. Apakah dia fa'ala mutadi atau fa'ila mutadi? Nah, itu yang harus kita ini. Ya, cuma ini kalau ditanya apa fi'il madinya? Amina. Amina. Berarti dia fa'ila muta'addi. Ya. Terus zurqah. Nah, ini sama dengan tadi dukna ya. Sulasi ya. Masdar sulasi ya dulu alal laun. Dojij. Nah, ini yang mana ini? Dabib. Ini fa'il ini atau ini gitu. Saut atau share. Ternyata itu saut. Nah, itu ketemu ya, contoh di latihan ada dojij. Itu bunyi apa ya? Bunyi Berisik. binatang juga gitu. Apa? Berisik ya bisa. Dojij berisik bisa ya. Khuar. Ayo. Ini sama nggak ada di atasnya. Kalau kita ini ke sini, fual ada dua ini. Marat ke atau saut? Saut. Saut ya. Apa tikhwar? Teriak. Apa ya? Teriak. Kalau teriak suyah ya. Apa? Kuar itu sebenarnya bunyi binatang, kuda kalau nggak salah kayak ya. Kayak gini nih. Asal bunyi asal kosakata. Nah, gitu tuh binatang apa itu ya. Jadi kuar gitu ya. Ini namanya kalau dari fiqhul lughah ini munculnya kosakata berasal dari bunyi binatang itu, kuar. Ya. Pernah nggak dengar kuda itu apa itu kayaknya nggak tahu deh, saya nggak bisa niru bunyi kuda gitu. Itu namanya kuar. Ya. Sahil. Ini juga masuk suara binatang ini ya. Lupa saya suara binatang apa ya. Jadi itu dari ya ini nih. Fa'il ala saut ya. Bisa aja bukannya itu yang share. Itu Yang ada di mana? contoh saya saja. Ini yang kuda ya. Kalau keluar Cara teriak gitu. berjalan. Coba nanti Anda apa? Pastikan dalam kamus Itu ya. Saya juga ada di contoh antum saja. ada ya. Oh ya, Ada yang di lupa deh ya. Karena kosakata jarang gitu ya. Tapi ya namanya ilmu tetap aja kita harus pahami gitu ya. Kemudian ta'allum itu apa? Ta'allama. Jadi Sulasi mazid. sulasi mazid Biharfain. biharfain ta wa tad'if. Ta'allama ya. Islam ini paling gampang. Apa? Sulasi mazid Biharfain. harfin aslama ya bi hamzah ya. Nifar. Nah, ini udah ada dalam contoh juga ya. Ini. Mana tadi? Nih ya nifar. Ya dulu alam tina. Imtina ini jarang banget nih kosakatanya. Sudah itu sekadar contoh ya. Jadi ini juga bisa nanti Anda lihat
bagaimana, tolong nanti dicari di buku-buku apa saja yang ada hubungannya dengan masdar sulasi. Ya. Yang paling gampang itu memang di buku apa namanya, An-Nahwul Wadih gitu ya. An-Nahwul Wadih jilid berapa ya? Jilid 3 kalau nggak salah ya. Yang sebetulnya itu untuk sanawiyah aliyah gitu ya, untuk tingkatan orang Arab gitu ya, bukan orang Indonesia. Hati masadiral af'alil atiyah ma bayanil asbab wasta'mil khamsatan minha fi jumlah mufidah. Sekarang kita dari fiilnya, kira-kira apa masdarnya gitu. Tara. Masdarnya adalah toyaron. Nah, ini kalau gini ini kan kita harus ke kamus gitu ya. Ke kamus. Nah, kalau toyaron itu maka dia ya dulu alal ittirab, alat tirab ya. Haka itu masdarnya hiyaka. Nah, hiyaka itu ya dulu ala apa? Alal hirfah gitu. Rohala tadi udah ada di atas. Rohilun ya dulu alas sair ya. Kataba apa masdarnya? Kitabah ya dulu alal hirfah. Istaqarra. Nah ini sulasi mazid bisalasati ahruf hamzah sin watta. Min qarra istaqarra. Apa masdarnya? Istiqraran. Sa'uba. Nah, ini fa'ula. Lazim. Pasti lazim. Apa? Su'bun. Su'ubah, sa'abah. Mana yang benar? Su'ubah. Su'ubah. Jadi nggak ada sa'abah gitu ya. Sabbaha. Sulasi mazid Tasbih. biharfin. Jadi apa? Tasbihun. Tasbih yang kita kerjakan tiap hari ya. Tasbih, tahmid, tahlil gitu ya. Sabbaha. Yusabbihu tasbih. Soha berteriak. Udah. Waqafa. Udah. Meloncat kok udah. Waqafa. Ini sulasi. Dia fa'ala. Fa'alanya lazim. Apa? Wukuf. Fa'ala lazim ala wazni fu'ul biasanya ya. Aslaha. Sulasi mazid biharfin. Islah. Islah. Udah jadi bahasa Indonesia. Islah. Baka. Bukaun. Bukaun. Nah, cuma di sini terjadi proses i'lal ya. Ini kan kalau di fi'il madhi ini alif ya. Tapi alifnya berasal dari ya. Baka ya beki. Kemudian tiba di masdar ya-nya diganti hamzah. Ulibatil ya hamzatan. Itu nanti pelajarannya setelah UTS ya. Bukaun ya. Ini apa? Fu'al. Jadi apa itu? Ya dulu ala saut. Orang nangis kan ada suaranya gitu ya. Bukaun. Ya. Habato. Turun. Itu fa'ala lazim. Jadi apa? Sama dengan ini. Hubut. Ya, hubut. Fa'ala lazim. Takabbara. Nah ini sulasi mazid bi harfain. Takabburan. Ya. Ini ada apa nih? Ada kurung-kurung gini. Oh ini hajanya dihubungkan dengan kata asyar. Kejahatan. Haja. Haja itu fiilnya fiil ajwaf. Ingat ya. Saraf satu. Huruf tengahnya i'lal. Haja. Yahuju. Ya. Apa kira-kira masdarnya?
Hiyaj bukan Ustaz. Iya, jadi apa? Kalau hiyaj ya dulu ala apa itu? Kan ada dua, bisa dia dulu ala ala ser, ya dulu ala saut, ya. Kalau dia ala ser hajij, bukan ya. Jadi hiyaj ya. Kalau haji nggak mungkin. Fa'il. Kalau huyaj, ada nggak huyaj? Ya ini kalau ragu-ragu kita kembali ke kamus gitu ya. Ini tolong Anda cek ya, saya lupa ini. Kemudian soha, yang ada suyah. Nah, ini ya dulu ala sot ya, teriakan. Salla, artinya salla saif, menghunus pedang ya. Ya, salla saif ya. Jadi ini artinya ini salah ketik ini ya biasalah. Jadi pengertian sholat di sini menghunus. Jadi apa yang cocok di situ? Oh, coba Anda lihat masdarnya apa. Ya. Kemudian syajua. Ini tadi syaja'ah. Itu fa'ula lazim. Tola, terbit. Fa'ala lazim. Tulu' syamsi. Ya. Sarra, berdesir apa ya? Sarir. Ya. Sarra. Haffa, sama itu. Hafif. Ya. Hafa itu desiran daun di pohon. Haffa syajar ya. Jadi daun-daun di pohon. Oh, di pohon. Hadara al-hamam artinya bunyi burung merpati. Bunyi apa tadi? Sauk ya. Jadi apa? Apa tadi? Saut ada dua. Bukan ya. Saut tadi berapa? Ada dua. Wal sama fa'il. Iya. Pak ya, bisa fual, bisa fa'il. Jadi apa jadinya? Hadir ya, hadir. Hadirul hamam ya. Memang agak ribet gitu mencari kalau yang masdar sulasi. Tapi kalau udah masdar ghair sulasi itu sangat gampang karena kita hanya menghafal pola. Jadi kalau kita tersandung-sandung dalam menetapkan masdar sulasi wajar karena dia irregular gitu. Maka Anda harus selalu berteman dengan kamus. Sudah, habis itu. Ini padahal ini baru materi 1 ya. Hmm. Belum. Oh, nggak ada di sini. Hmm.
Al-an nadkhul ilal masdar ghairu sharih yang pertama. Ya. Jadi yang sharih itu benar-benar hanya masdar yang berasal dari sulasi dan masdar yang berasal dari ghair sulasi, ya. Dari ghair sulasi. Nah, sekarang yang ghairu sharih, ya, di luar dari itu ada yang namanya al-masdarul mimi. Pernah dengar? Pernah Pernah sih. ya? Pernah ya. Jadi berarti nggak aneh gitu ya. Ya. Ada nggak kaidahnya? Nggak ada dibuat kaidah di sini. Tapi maksudnya ngerti nggak? Al-masdarul mimi. Yang depannya huruf mim ya. Al-masdar alladzi yubda bimimin. Ya. Jadi semua masdar yang dimulai dengan mim itu namanya masdar mimi, kecuali, harus ada kecuali. Apa? Mufa'alah. Benar nggak? Mufa'alah masuk apa? Siapa tadi yang mufa'alah? Fa'ala. Musa'adah tadi. Itu Iya. sulasi mazid gitu ya. Sulasi mazid biharfin ala wazni fa'ala yufa'ilu, ada dua, mufa'alah fi'al gitu. Nah, sedangkan mufa'alah itu masdar sharih. Jangan dikatakan dia masdar mimi. Sekarang masdar mimi tadi sudah dikatakan semua mabdu'un bimim. Wa aidan yanqasim ila qismain, ada dua macam. Yang berasal dari sulasi. Jadi masdar mimi yang berasal dari sulasi, dan ada masdar mimi yang berasal dari ghair sulasi. Ya, jadi ada, kalau dia sulasi, dia punya dua pola. Satu polanya maf'al, satu lagi polanya maf'il. Ya, itu. Kalau dia ghair sulasi, dia dibuat dalam bentuk pola isim maf'ul. Sayangnya kita belum belajar isim maf'ul. Ya. Sudah kenal isim maf'ul? Terpaksa ini kita beri. Isim maf'ul isim yang sepola dengan isim berarti dia maf'ulun. Itu kalau dia sulasi. Kalau dia ghair sulasi, misalnya apa? Kalau dia kataba itu sulasi, maka isim maf'ulnya apa? Maktubun. Ya, gitu ya. Nazara manzurun gitu misalnya ya. Qara'a makru'un. Nah, itu isim maf'ulnya sulasi gitu. Nah, sekarang kita ambil ada kata ghair sulasi. Misal akrama. Bagaimana cara membuat isim maf'ulnya? Kan belum tahu gitu ya. Nah, caranya apa? Ubah dulu ke dalam fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari' dari akrama? Karoma. Yukrimu. Mim. Akrama. Nah, ini pengaruh materi sorof satu ya. Akrama yukrimu. Nah, sekarang bagaimana? Kalau ingin membuat fi'il isim fa'il itu gampang. Tinggal mengubah huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ahnya ya. Dengan mim madmum. Mim yang didomahkan. Mu. Kemudian kasrah sebelum akhir. Mukrim. Apa artinya mukrim? Orang yang mulia. Tapi kalau dia isi maf'ul apa? Orang yang dimuliakan apa? Bedanya Mukramun. pada harakat sebelum akhirnya. Kalau isim fa'il kasrah sebelum akhir, kalau isim maf'ul fathah. Fathah sebelum Ya. Mukram. Ya, mukram. Jadi itu kalau kebetulan dia mazid biharfin. Kalau mazid biharfain atau misalnya dengan tasydid, karrama, yukarrimu. Apa isi maf'ulnya itu? Kita ngikuti fi'il mudhari'nya aja gitu, kemudian diubah huruf mudharahnya dengan mim yang berharakat dhammah.
kemudian difathahkan sebelum akhir. Jadi apa? Mukarramun. Mukarramun. Ya. Misalnya lagi apa? Qabala. Apa fi'il mudhari'nya? Yuqabilu. Yuqabilu. Nah, bagaimana bikin fi'il isim maf'ulnya? Muqabalun. Muqabalun. Bal. Isim fa'ilnya muqabil, itu lawannya ya. Muqabal dengan muqabil. Ya. Sekarang kalau dia mazid biharfain. Intasara. Ayo, bagaimana cara membuat isim maf'ulnya? Muntasorun. Muntasarun. Kalau Anda sudah bisa membuat isim maf'ul, tandanya dia ada dua kemungkinan. Bisa isim maf'ul atau masdar mimi. Apa bedanya, Bu, antara masdar dengan isim maf'ul? Ingat kemarin, masdar masuk isim jamid ya. Jamid makna. Sedangkan isim maf'ul masuk isim mushtaq. Beda banget. Ya. Hati-hati itu. Cuma untuk masdar mimi yang ghair sulasi bentuknya sama dengan isim maf'ul tapi diterjemahkan dengan makna masdar. Jadi kalau mukramun jangan diterjemahkan yang dihormati. Tapi apa? Penghormatan gitu artinya jadinya. Iya. Jadi beda gitu. Tapi kalau mukramun yang dihormati. Tapi kalau dia masdar mimi penghormatan. Nah, contoh apa lagi misalnya? Kalau dia itu kalau dia sulasi ya. Istaghfara. Kira-kira apa itu isi masdar miminya? Mustaghfar. Tapi jangan diterjemahkan yang apa tuh? Yang dimintai ampun gitu, bukan. Tapi adalah pengampunan jadinya. Itu bedanya ya. Ingat ini masdar. Ingat masdar itu kalau dalam bahasa Indonesia kan kemarin kata kerja yang dibendakan. Ya. Saya kembali ke sini dulu. Sulasi itu ada polanya maf'al dan ada polanya maf'il. Maf'al itu banyak atau boleh dikatakan semua masdar mimi umumnya ala wazni maf'al. Siapa yang bisa memberi contoh? Cuma kadang-kadang dia bisa diberi ta marbutoh di belakang. Ya. Kalau kita masalah itu masdar mimi itu. Tapi dia pakai ta marbutoh di belakang. Mahabbah, mawaddah itu yang sangat dikenal oleh orang Indonesia, itu semuanya adalah masdar mimi. Itu polanya maf'al. Ya. Kadang-kadang seperti isim makan dia gitu. Kemudian seperti doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin gitu ya. Mudkhala. Nah, itu maka ahli tafsir itu berdebat di situ. Satu mengatakan itu masdar dia sebagai maf'ul mutlak atau yang mengatakan itu isim makan gitu ya. Karena bentuknya karena isim makan yang ghair sulasi juga sama dengan isim maf'ul ini banyak ini. Jangan nanti akan dipelajari pada waktu mustaq. Dia bisa masdar mimi, bisa isim makan, bisa isim maf'ul sendiri. Wow, bikin kacau itu. Ya, macam-macam dia. Ya. Sudah? Jadi semuanya umumnya adalah jadi kalau dakhala madkhal, ya. Jalasa majlas. Yang ada kan majelis. Majelis itu isim makan, hati-hati. Yang masdar miminya majlas, bukan majelis gitu. Ya, karena majelis yang ada di Indonesia itu maknanya adalah tempat duduk, itu isim makan. Ini majlas ya. Apalagi misalnya qama menjadi makom. Ya. Makom jadi artinya apa jadinya?
Seperti tadi majelas tadi. Artinya sama dengan julus. Masdar sharihnya julus. Masdar miminya majelas. Tadi ada masalah. Itu kan masalah kalau kita ya. Masdar sharihnya apa itu? Soal gitu ya. Soalun. Soal itu di kita menjadi soal tes gitu ya. Soal itu sebetulnya masalah juga gitu ya. Problema ya, sesuatu yang harus dipikirkan gitu, masalah soal. Soal itu masdar sharih, masalah itu masdar mimi. Wah, ini ruwet juga rupanya kita. Sudah sebanyak itu kosakata di dalam kamus. Ya, apakah dia fa'ala, fa'ila, fa'ula. Umumnya masdar miminya adalah maf'al. Berarti kalau karuma apa? Makram gitu ya. Syajua masja. Gitu. Kalau dia fahima sebetulnya tadi masdar syariahnya fahmun. Masdar miminya apa? Mafham gitu. Ya. Sekarang yang mana ini yang maf'il? Maf'il ini sedikit sekali ini. Itu adalah khusus fi'il misal. Masih ingat nggak fi'il misal? Ayo, fi'il misal apaan? Hah? Lupa. Fi'il mu'tal. Mu'tal. Mu'tal yang di mana? Mu'tal kan macam-macam. Kan dia punya nama. Yang misal itu mu'tal yang mana? Mu'tal fa, mu'tal ain, mu'tal lam. Ah, Apa? Hah? Tuh kan. Bukan. Mu'tal fa. Fa fi'ilnya huruf i. La. Tuh kan. Pelajaran saraf satunya udah lupa. Fi'il misal. Contohnya apa fi'il misal? Wa'ada ya. Wa'ada. Masdar miminya. Nah, sebentar dulu. Fi'il mudhari'nya apa wa'ada? Gak tahu juga. Wa'ada. Ini nggak lulus nih salah satu nih. Hah? Wahaba, wa'ada. fi'il apanya saja? Hah? Mudhari'nya. Wa'ada. Ya'idu. 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 Apa yang terjadi pada ya'idu? Wa'ada, ya'idu. Apa yang terjadi pada fi'il mudhari'nya? Kuahnya dibuang. Pembuangan waw. Fa'ilnya mahzufah. Nah, itulah dia. Kaidahnya ini dia. Ya. Fi'il misal yang hilang fa fi'il indal mudhari', maka masdar miminya ala wazni maf'il. Kan sedikit sekali itu. Apakah semua fi'il misal hilang fa fi'ilnya indal mudhari'? Tidak. Wajila yaujalu, nggak hilang dia. Tapi kalau wahaba yahabu, maka masdar miminya mauhib. Wa'ada mau'id. Artinya sama nggak dengan masdar biasa? Sama. Apa masdar dari wa'ada? Wa'dun. Sama aja artinya. Mau'id dengan wa'dun artinya sama. Masdar syariah dengan masdar mimi itu artinya sama. Polanya saja yang berbeda. Intahaina fi masdar mimi. Jadi masdar mimi ada dua macam. Ada yang berasal dari sulasi. Secara umum dia berpola maf'al. Tapi kalau untuk fi'il misal yang hilang fa fi'il indal mudhari' dia ala awazni maf'il. Sedangkan yang dari ghair sulasi dia berpola seperti pola isim maf'ul. Berarti kalau dia rubai. Ya, kalau rubai, humasi dan sudasi, maka dia polanya diambil dari pola isim maf'ul. Ya. Nih, maf'al.
Dari nasora mansor. Doroba madrob. Fataha maftah. Alima ma'lam. Hasuna mahsan. Hasiba mahsab. Ini contohnya. Jadi ini diberi contoh dari macam-macam pola, dari fa'ala. Ada, masih ingat enggak jenis fi'il madhi itu? Ada babnya kan, ingat? Ada bab nasara, ada bab fataha. Ingat enggak? Buka lagi tuh. Ya. Ada bab alima, ada bab hasiba, ada bab karuma. Nah, kalau nasara mewakili ya ini, dan nasara yang suruh dari bab nasara, ya nasara yang suruh. Maka tetap aja dia mansor. Doroba yadribu, itu ya bab doroba ya. Maka dia tetap aja madrob. Fataha yaftahu, ini sebenarnya dibuat sesuai dengan babnya ini. Bab fataha. Fa'ala yaf'alu, maka masdar miminya maftah. Alima ya'lamu. Nah ini sebetulnya dia pilihkan kosakata yang sesuai dengan bab fi'il. Kan ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai bab fi'il gitu. Ingat ya. Hubungan saraf 1 dengan saraf 2. Bab fataha, bab nasara, bab doroba, bab fataha, bab alima. Kalau ini biasanya bab karuma gitu ya. Ini bab hasiba gitu. Ya. Sama polanya, walaupun dari macam-macam bab tadi, polanya hanya maf'al. Mansor, madrob, maftah, ma'lam, mahsan, mahsab. Kok jarang kedengaran gitu ya. Itu tergantung orang Arabnya, dia senang pakai masdar syari atau senang pakai masdar mimi gitu. Tapi kok berani ada kaidah seperti ini? Karena ditemukan di gejalanya, nanti di kondisi-kondisi lain ketemulah kosakata-kosakata seperti itu. Sekarang yang kedua, maf'il tadi. Ini fi'il misal, mahzuf fa'uhu indal mudhari. Itu tadi. Wa ada ya'idu, masdar miminya mau'id. Wa qa'a yaqa'u, tetap aja nanti mauqi'. Wa muqa yamuqu, ya, menjadi maumiq, ya, maumiq gitu ya. Itu dari yang sulasi. Sekarang yang ghair sulasi. Nah, ini contoh dari rubai mujarrad. Dahraja. Ya, menjadi apa? Mudah rajun. Nawwara, itu rubai sulasi mazid biharfin menjadi munawwar. Karuma, bukan, maksudnya dari akrama menjadi mukramun. Tabayana, mutabayanun. Takassara, mutakassarun. Ijtama'a, mujtama'un. Nah, jadi mujtama' itu masdar mimi gitu ya. Tapi jangan arti yang masyarakat ya, tapi arti berkumpul gitu ya. Berkumpul. Kalau masyarakat kan nanti artinya jadi kata benda. Ini kan yang masdarnya bermakna kerja, berkumpul. Mujtama' itu kan artinya berkumpul. Mujtama'un ya berkumpul. Mungkasarun, pecah ya. Muhmarrun, memerah ya. Mustakhrajun, keluar. Muhlaula. Ya laula ini lupa saya artinya ya. Tapi ini sulasi mazid bisalah sati ahruf. Laula. Jadi dari hala, kemudian ya hala, kemudian lamnya ditasydidkan di antara dipisahin dengan waw. Laula menjadi laula. Kemudian muhmarun, ini merah yang sulasi mazid bisalah sati ahruf. Mu'lawatun, mutadah rajun. Ini tadi yang rubainya ini
mazid biharfin mutadahrajun muqa'an sasun muqsya'arun. Ya, ini sebagai contoh dari masdar mimi yang ghairu sulasi, semuanya berasal dari atau sepola dengan isim maf'ul yang ghair sulasi, diawali oleh mim madmum dan sebelum akhirnya berharakat fathah. Ya. Selesai itu kajian masdar miminya gitu. Cuma bagaimana Anda mencermatinya gitu ya. Jadi kajian masdar mimi itu yang dilihat dia polanya aja gitu. Kalau dia sulasi secara umum ya maf'al. Kalau dia yang maf'il itu kan hanya sangat terbatas fi'il misal yang hilang fa fi'il. Jadi ingat itu kaidahnya. Fi'il misal mahzuful fa indal mudhari. Itu hanya yang maf'il coba. Ya. Kemudian ingat ya, umumnya juga itu misalnya misal waw. Kalau misal ya nggak pernah hilang fa fi'il indal mudhari gitu. Yang hilang fa fi'il indal mudhari itu hanya misal waw. Ya. Wasaba yasibu, waqafa yaqifu gitu. Wa ada yaidu gitu. Ya. Semuanya masdar miminya maf'il. Nah, sedang kali ini memang agak berpikir kita, jadi kita bisa membuatnya itu diubah dulu. Seperti kita membuat isim maf'ul, maka nanti pola isim maf'ul itu juga dia masdar mimi gitu ya. Jadi masdar isim maf'ul ini seperti saya katakan ada nanti 4 kategori kata loh ya. Dia bisa isim maf'ul sendiri, bisa masdar mimi, bisa isim makan, bisa isim zaman. Oh, kacau deh ya. Jadi dari satu pola maknanya bisa 4 gitu. Ya. Sudah selesai satu pola lagi. Jadi masdar sarih sudah, kemudian masdar mimi. Sekarang kamisah. Baru 929 ya. Saya akan masuk satu lagi. Salah. Salah. Iya. Masdar hay'ah. Nah, ingat pembagian hari pertama itu ya. Ingat ya, yang ghairu sharih ada masdar mimi, ada masdar hay'ah, ada masdar marrah, ada masdar sinai. Ya. Sharih sudah, mimi sudah. Sekarang ini nomor 3 ya. Masdar hay'ah. Sebetulnya masdar hay'ah ini kalau di buku-buku langsung diberikan dengan masdar marrah gitu. Karena dia mirip banget gitu ya. Cuma maknanya yang berbeda. Apa arti hay'ah? Di RPS saya lihat Pak Hakam bikinnya masdar nau katanya. Nau itu macam. Ya, atau hay'ah itu keadaan. Keadaan orang melakukan pekerjaan. Kalau saya menyebutnya bentuk pekerjaan. Ya. Ya. Maka masdar hay'ah hanya ada bisa dibuat dari fi'il sulasi saja. Jadi jangan kepikir lagi yang ghair sulasi. Hay'ah itu hanya dari fi'il sulasi. Gak pernah dia berasal dari fi'il yang rubai, khumasi, sudasi nggak ada. Jadi ini lebih ringan lagi gitu. Ya. Sekarang polanya apa? Ala wazni fi'lah. Bikasril fa. Jadi fa-nya berharakat kasrah. Jadi kalau jalasa, jilsah. Nah, coba. Ini pelajarannya cocok untuk maf'ul mutlaq gitu misalnya. Jalastu jilsatal ulama. Jilsah. Aku duduk seperti. Ya, jadi ada
macam, nau'nya. Saya duduk seperti duduknya para ulama. Ini jadi kata akala, iklatan. Akala rajulu iklatat tifli. Orang dewasa itu makannya seperti makan anak kecil. Mungkin orang gila kali ya. Makan anak kecil, maksudnya apa? Nasinya Makannya beraur-auran belepotan. gitu ya. Taur-tauran gitu. Sekeliling piringnya gitu misalnya ya. Jadi itu penggunaan kalimatnya seperti itu. Jelas tuh jil. Pola ini bisa saja fiilnya nggak tentu apakah dia bab nasara, bab fataha, bab doraba, bab alima, bab hasiba, bab karuma, nggak jadi masalah. Yang penting dia sulasi gitu. Jadi kalau misalnya kita buat-buat saja karuma menjadi kirmah, tapi jarang kita dengar, itu nggak ada gitu ya. Misalnya apa lagi? Alima, ilmah gitu. Gitu. Tapi nggak jarang kita temukan ya. Tapi kita tahu boleh, tapi tergantung kepada orang Arabnya dipakai apa tidak dipakai. Karena kosakata itu kadang-kadang bisa dibuat polanya tapi dia ghair mustakmalah. Apa artinya ghair mustakmalah? Nggak kepakai. Artinya nggak dipakai sama orang Arabnya. Tapi kok bisa saja muncul kaidah atau konsep bahasa saraf seperti ini karena ditemukan oleh para ahli di dalam baik di ayat Al-Qur'an atau di dalam puisi-puisi Arab atau dalam hadis gitu. Maka jadi muncullah ilmunya ada yang disebut dengan masdar hay'ah. Kalau kita bercerita nahwu dalam kajian nahwu, jalastu jilsatal ulama ini namanya maf'ul mutlak li bayani nau gitu. Jadi nanti kamu udah belum belajar kan nahwu 3? Belum ya? Apa itu maf'ul mutlak? Siapa yang tahu? Yang ada kamu kenal baru maf'ul bih. Karena ada maf'ul mutlak. Itu menunjukkan penegasan. Ya. Jadi kalau saya katakan qara'tu qiraatan artinya aku baca benar-benar baca. Jalastu julusan, aku duduk benar-benar duduk gitu. Akaltu aklan, aku makan benar-benar makan. Kok ada penegasan begitu ya? Tergantung situasi gitu ya. Kalau memang pekerjaan itu perlu ditaukidkan gitu ya. Misalnya ada orang yang penyakitnya udah lama nggak bisa makan, asal makan muntah, asal apa kan bisa saja. Sekarang dia udah sehat, maka dia akan mengatakan akaltul aruzza aklan gitu. Aku sekarang udah bisa benar-benar makan gitu, bisa saja gitu ya. Karena dulunya dia asal makan muntah, asal makan ya malah sakit gitu ya. Karena ada penyakit di pencernaannya misalnya gitu ya. Jadi bisa saja ya. Nah, itu namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu ada 3 macam. Ada litakidil fi'li, itu namanya menegaskan pekerjaan. Ada libayani nau'il fi'li, itu untuk menjelaskan jenis pekerjaan, cara orang melakukan pekerjaan, atau libayani adadil fi'li, untuk menjelaskan berapa kali dia melakukan pekerjaan. Maka kalau saya buat dari kata jalasa, jalastu julusan, itu namanya maf'ul mutlak li ta'kidil fi'il. Saya benar-benar duduk. Kok orang ngomong kayak gitu? Ya kemarin dia tabrakan, kemudian nggak bisa duduk, berdiri aja gitu. Setelah terapi sekian lama, sekarang dia udah bisa duduk. Maka dikatakan jalastu julusan. Sekarang aku telah bisa duduk, benar-benar duduk. Tapi kalau ini jalastu jilsatal ulama, dia menjelaskan bahwa saya duduk itu tak obahnya seperti para ulama duduk. Bagaimana kalau para ulama duduk?
Kalau dia sendiri baca, mengkaji, membahas buku-buku. Gitu. Kalau dia ada 2 orang, 3 orang, apa kerjaan ulama? Berdiskusi. Gitu. Itu namanya jilsatal ulama. Ya. Maka untuk menunjukkan nau tadi libayani nau biasanya dipakai masdar hay'ah gitu. Jalastu jilsata. Jadi di sini gunanya untuk maf'ul mutlak libayani nau'il fi'li. Dengan syarat hanya bisa dibuat dari fi'il sulasi. Ya. Nyambung ke masdar hay'ah. Dia ini sama tapi berbeda. Samanya di mana? Tuh, kalau tadi hay'ah fi'lah, kalau marrah fa'lah, hanya perbedaan harakat fa fi'ilnya aja. Kalau masdar hay'ah fa fi'ilnya kasrah, tapi kalau masdar marrah fa fi'ilnya fathah. Apa bedanya? Kalau tadi masdar hay'ah, masdar menunjukkan jenis atau macam pekerjaan, sedangkan masdar marah menunjukkan bilangan pekerjaan, berapa kali pekerjaan itu dilakukan. Maka kalau saya buat nih dari kata akala menjadi aklatan, maka di sini akal tu aklatan fil yaumi, aku makan sekali. Nah, itu menunjukkan 1 kali saja. Ya. Oh, kalau 2 kali gimana? Ya dimusanain aja. Akal tu aklataini. 3 kali ya boleh juga dengan bilangan salasa akalatin gitu ya. Nanti ada di maf'ul mutlak nanti ada kajiannya namanya ada naib maf'ul mutlak. Jangan itu dulu deh. Sekarang kita hanya membedakan ada 2 kosakata, dia masuk masdar, ada fa'lah, ada fi'lah. Apa bedanya? Kalau fa'lah itu namanya masdar hay'ah, sedangkan fi'lah itu adalah masdar hay'ah. Fa'lah masdar marah, fi'lah adalah masdar hay'ah. Nah, tadi hay'ah jenis pekerjaan, marah bilangan atau berapa kali pekerjaannya itu dikerjakan. Beda lagi antara hay'ah dengan marah. Kalau hay'ah tadi hanya berasal dari sulasi saja. Sedangkan kalau marah bisa sulasi, bisa ghair sulasi. Nah, sulasinya yaitu tadi ala wazni fa'lah. Nazara nazratan. Nazartuha nazratan. Aku benar-benar melihatnya gitu ya. Nazartuha nazratan. Bukan. Nazartuha nazratan, aku telah melihatnya sekali. Pak saya. Nazartuha nazratan, sekali aja. Nazratan. Itu marrah. Sekarang bagaimana polanya kalau dia ghair sulasi? Jadi masdar marrah bisa dibuat dari ghair sulasi. Caranya apa? Itu caranya kita ngambilnya dari masdar sharih. Kemudian ditambah tamarbutah di belakangnya. Ya. Seperti tadi kata akroma. Masdar sharihnya ikroman. Kalau kita tambah tamarbutah di belakang dia menjadi masdar mimi. Walaupun nggak ada mim di depannya. Aneh ya. Masdar mimi yang bukan didahului oleh mim gitu. Ya, ini aneh gitu. Oh masdar mimi. Oh saya ngomong masdar mimi. Astagfirullah, kacau. Maaf ya. Karena udah macam-macam konsep ya. Jadi ini dia masdar sharih ditambah tamarbutah. Kalau orang tua ngomong suka ngaco gitu ya. Tapi untung saya cepat sadar. Itu namanya apa dalam konsep kekeliruan, kesalahan berbahasa itu keliru namanya, bukan salah. Tapi keliru. Kalau keliru itu orang dalam waktu yang sama dia bisa membetulkan. Kalau salah dia nggak pernah tahu bahwa dia salah. Nah itu yang nanti kamu mau belajar. Oh bukan tahun ini ya. Tahun depan kali ya. Kakak kelas yang sekarang ada konsep AKES, analisis kontrastif dan analisis kesalahan. Saya hanya keliru aja tadi. Karena faktor apa?
faktor, sudah macam-macam konsep ada di kepala, jadi salah sebut. Ya. Jadi kalau kita misalnya tadi apa? Aslama. Kalau Islam itu masdar sarih, islamatan itu masdar marrah. Ya. Apalagi misalnya ajlasa. Ijlas itu adalah mendudukkan ya, itu adalah masdar sarih. Tapi kalau kita katakan ijlasatan, itu dia menjadi masdar marrah, artinya mendudukkannya sekali saja. Jadi ada unsur bilangannya. Itu satu, ya ada dua macam. Kebetulan masdarnya sudah pakai ta marbutah. Seperti apa? Musa'adah tadi ya. Musa'adah itu kan ghair sulasi gitu. Dia sudah ada pakai ta marbutah, maka terpaksa ditambah wahidah di depannya sehingga menjadi sa'atuhu musa'adatan wahidah. Maka musa'adatan wahidah ini sudah menjadi masdar hay'ah. Apa artinya? Saya telah menolongnya sekali aja baru gitu. Musa'adan wahidah. Kalau dua kali tentu musa'adataini isnataini. Ya. Harus dalam bentuk mansub karena dia maf'ul mutlak. Dari segi nahu dia menjadi maf'ul mutlak libayani adadil fi'li. Ya, ini hubungannya dengan ada sangat erat hubungannya dengan kajian nahu dari maf'ul mutlak. Jadi udah 3 konsep kita, ada masdar sarih, ada masdar mimi, ada masdar hay'ah dan marrah ya. Atau boleh 4 ya, masdar hay'ah untuk menyatakan jenis dan masdar marrah untuk menyatakan bilangan. Berarti konsep masdar hanya tinggal 1 lagi, yaitu masdar sinai. Intahal waq wa intahad dar. Saya nggak mau nambah. Mungkin Anda ada kuliah sesudah ini. Jadi masdar tinggal 1 sebelum masuk ke apa? Ke mustaq ya. Sebelum masuk ke isim mustaq. Ya. Anda sudah punya materi ini enggak? Mau dikirim apa enggak? Mau saja. Mau Mau. saja. Ya. Nanti saya kirim ke Nabila ya. Iya saja. Ya. Yang ini aja kali ya. Ini yang lebih bagus ini yang kedua ini. Jadi ini sudah ada dari awal ya. Ini as-sarfus tsani ya. Kalau yang saya terangin tadi ya sama aja sebetulnya. Ya. Ini dari sini nih. Ya. Jadi tadi ada di sini dijelasin anwa, ada as-sarih, mimi, hay'ah, marrah, sinai gitu. Jadi lengkap ya. Ini yang lebih lengkap ya. Kemudian sudah ada contoh-contoh di sini yang lebih lengkap ya. As-sarih masdar sulasi yang tadi itu, kemudian masdar ghair sulasi, kemudian masdar mimi, masdar hay'ah, masdar marrah. Ini ada masdar sinai. Jadi lengkap. 1 bundel masdar mengenai masdar, kajian tentang masdar dari masdar sarih dan ghair sarih ya. Sudah intahal waq wa intahad dars. Saya nggak mau makan waktu. Ini udah kemakan waktu berapa? 5 menit. Ya saya juga jam 10 juga mau ngajar gitu ya. Naqtatim darsana hadzal yaum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nanti coba saya berikan slide ini, tapi cari bukunya yang ada hubungan dengan ini ya. Di dalam RPS sudah ada judul buku yang bisa Anda gunakan untuk mengkaji ini. Jadi RPS-nya jangan disimpan, dilihat gitu ya. Untuk masdar itu adanya di buku apa yang sudah ada dibuat di dalam RPS gitu ya. Saya minta izin. Ila liqa fil usbu' al-ati insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suaranya jadi serak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Syukran, Ustazah.